Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah, semua siap ya mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Ibu ingin Farel untuk maju ke depan, memimpin teman-temannya membaca doa. Baik, sikap siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silahkan Farel boleh duduk kembali ke tempatnya ya. Hari ini ada yang tidak memakai pakaian seragam lengkap, tidak memakai dasi ataupun ikat pinggang. Ada atau tidak? Alhamdulillah, semua tertib ya. Semua memakai atribut sekolah dengan lengkap. Disebut namanya, silahkan menjawab hadir dan mengangkat tangan kanannya ya. Aulia Dewi, Rina Amelia, Farel Adi, Siva, Bella. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Ada yang mau hadiah dari Ibu? Ibu akan mengadakan sebuah kuis di pertengahan pelajaran per kelompok. Bagi kelompok yang unggul dan memiliki nilai yang besar, akan Ibu kasih hadiah yang sangat menarik. Jadi kalian dengarkan, simak baik-baik, pahami pelajaran hari ini agar dapat menjawab kuis-kuis yang Ibu berikan. Ada yang udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Jadi hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Pada materi kali ini, kalian akan mengetahui apa saja sih kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan, merawat tumbuhan, dan juga apa sih hak-hak kita dalam memanfaatkan tumbuhan tersebut. Di mana ada hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu hak dan kewajiban? Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang ya anak-anak, karena hak didapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 25 dan kalian perhatikan apakah gambar pada gambar A, B, dan C itu sudah memenuhi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan ataupun merawat tumbuhan. Kalian lihat dan perhatikan baik-baik. Sudah dilihat semuanya? Sekarang siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang
A, B, dan juga C. Baik Nisa, bagaimana tanggapan kamu? Alhamdulillah, good job Nisa. Jadi, pada gambar A, terlihat Lani sedang menyiram tanaman. Lani sudah memenuhi kewajibannya dalam merawat tumbuhan di rumahnya. Pada gambar B, terlihat anak laki-laki sedang membakar sebuah pohon. Tindakan tersebut tidak mencerminkan bahwa laki-laki tersebut melaksanakan kewajibannya dalam merawat tumbuhan ataupun pohon-pohon di sekeliling atau di lingkungan rumahnya. Sekarang kita lihat pada gambar C. Kita sebut saja anak laki-lakinya Rudi dan anak perempuannya adalah Siti. Rudi dan Siti sedang menanam atau memberi pupuk pada tanaman yang ingin ia tanam dan yang ingin ia rawat. Hal tersebut mencerminkan bahwa mereka berdua melaksanakan kewajiban mereka terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja sih kewajiban yang harus kita lakukan dalam merawat tumbuhan di sekeliling kita. Sekarang kita akan membahas hak apa aja yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan tumbuhan yang sudah kita rawat. Misalkan kita sudah melaksanakan kewajiban kita dalam merawat sebuah tumbuhan bayam. Kita sudah menanamnya dengan pupuk yang segar, yang subur, kemudian kita siram setiap pagi dan sore, maka kita memiliki hak untuk memasak bayam tersebut ketika sudah mulai panen. Kita bisa memanfaatkan bayam tersebut untuk kita sayur di rumah, untuk kita santap, makan enak tanpa harus kita membeli ke warung karena kita sudah menanam dan merawat tumbuhan tersebut. Sekarang apa sih contohnya yang tidak mencerminkan hak-hak dalam memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekeliling kita? Baik, salah satu contoh yang tidak mencerminkan hak dalam memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekeliling kita, salah satunya adalah Nisa suka banget nih makan wortel. Tapi ketika dia mencoba untuk menanam tanaman wortel karena dia suka banget nih nanam tanaman wortel di rumahnya, Nisa malas sekali untuk menyiram tanaman di setiap harinya. Selalu ibunya terus yang menyiram. Itu tidak boleh karena dia saja tidak melaksanakan kewajibannya dalam merawat tumbuhan tersebut. Bagaimana dia bisa melaksanakan hak dia dalam memanfaatkan tumbuhan yang ia tanam tersebut. Baik, sekarang kalian sudah paham apa sih kewajiban kita dalam merawat tanaman di sekeliling kita? Apa sih hak yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan tanaman yang ada di sekeliling kita? Sekarang kita melaksanakan kewajiban dalam merawat tanaman yang ada di sekeliling kita, di sekeliling sekolah kita ini. Jadi habis ini kita akan menyiram tanaman ya teman-teman. Ayo sekarang bersiap-siap semuanya, kita akan menyiram tanaman yang ada di depan kelas kita ya. Kita siram ya anak-anak satu persatu tanamannya. Kita sudah selesai melaksanakan kewajiban dalam merawat tanaman yang ada di sekeliling kelas kita. Semoga tumbuhan-tumbuhan di depan seperti mangga, ada apa lagi tadi, tanaman-tanaman hias dapat bertumbuh dengan segar ya, agar kita bisa
merasakan hak kita dalam memanfaatkan tumbuhan tersebut. Kenapa sih kewajibannya itu harus memberi pupuk, harus menyiram tanaman setiap sore, pagi dan sore? Itu sangat wajib ya teman-teman. Kalau misalnya tanaman tidak kita siram setiap hari dan setiap pagi dan sore, tanaman tersebut akan layu, akan mati. Karena kita dan tumbuhan itu sama-sama makhluk hidup. Kita butuh makanan untuk bertahan hidup. Begitupun dengan tanaman. Jika dia tidak mendapatkan air pada tubuh mereka, pada tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan layu dan mati. Dan kita tidak bisa merasakan hak kita dalam memanfaatkan tanaman tersebut. Jadi mulai besok kalian harus lebih rajin merawat tanaman yang ada di rumah kalian. Setelah menyiram tanaman pagi dan sore, pagi sebelum berangkat sekolah kalian menyiram tanaman. Setelah kalian pulang sekolah kalian menyiram tanaman lagi. Pagi dan sore. Setelah menyiram tanaman, jangan lupa kalian membuat di buku tulis kalian tabel seperti yang ada di halaman 26 dan kalian checklist jika kalian melaksanakan kewajiban kalian dalam merawat tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kalian. Mengerti semua anak-anak? Mengerti, Bu? Baik, sekarang kalian lihat dan kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di sini ya. Apa yang kalian dapatkan di gambar ini? Bu, itu kenapa? Kok tanamannya malah dipotong? Apa nanti tidak mati? Baik, Ibu jelaskan ya. Kalian lihat sekarang. Pada gambar di samping yang ibu tampilan ini, yang dipotong adalah bagian yang sudah layu ataupun mati, yang daunnya sudah tidak berwarna hijau lagi, melainkan berwarna coklat layu. Jadi, dalam merawat tanaman itu, kita bisa menggunting bagian-bagian yang sudah mati ataupun yang sudah layu pada tanaman tersebut. Sebelum-sebelumnya kalian kalau melihat tanaman kalian layu, kalian apain? Didiamkan saja, Bu. Kok didiamkan saja, Farel? Jadi kan sekarang kalian sudah tahu semua ya. Jika ada tanaman yang layu, kita potong bagian yang layunya dan jangan lupa lebih rajin lagi menyiram setiap pagi dan sore agar tidak layu lagi tanaman tersebut. Baik, sekarang Ibu akan memulai kuisnya nih. Masih semangat kan? Semangat, Bu. Siapa yang mau hadiah? Saya, Bu. Ayo semuanya dengarkan baik-baik ya perintah Ibu. Sekarang kalian semua membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 6-5 orang ya teman-teman. Sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan semua? Sudah, Bu? Ya, baik. Sekarang di setiap kelompok siapkan 1 buah kertas dan 1 buah pulpen ataupun pensil. Kalau bisa pensil ya, teman-teman. Untuk menulis jawaban pada kuis yang akan Ibu tampilkan.
Baik, jadi pemenangnya ada pada regu D. Selamat buat regu D. Hadiah bisa diambil nanti ke kantor ibu ya. Sekarang ibu bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa ada hak dan kewajiban seperti yang ibu jelaskan sebelumnya? Baik, siapa yang mau menjawab? Baik Bu, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Sedangkan kalau hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Yeay, good job Rizka. Makasih ya. Jadi jangan dilupain ya, pengertian hak dan kewajiban itu sangat penting buat kalian pahami. Apakah menyenangkan belajar bersama ibu hari ini? Menyenangkan Bu. Terima kasih. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Tetapi di akhir kita akan mengerjakan evaluasi yang ibu berikan ya. Ibu akan tayangkan soalnya, kalian tulis soalnya di buku tulis kalian, kemudian jawab. Dan yang sudah bisa kumpulkan ke depan di meja ibu ya, akan ibu koreksi dan ibu beri nilai. Baik, mungkin cukup sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran ibu. Sebelum kita selesai pelajaran, kita sebaiknya berdoa lagi ya. Membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.